Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu untuk belajar firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita sebelumnya berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami selalu bersyukur atas kebaikan-Mu, atas pemeliharaan dan kesehatan yang Kau berikan, sehingga kami masih dapat mempelajari firman-Mu saat ini. Roh Kudus, urapilah lidah dan bibir hamba-Mu, agar berkata-kata sesuai dengan keinginan hati-Mu. Demikian juga para pendengar firman-Mu ini, berkati mereka, berikanlah hikmat akan mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, kali ini saya akan melanjutkan firman yang kemarin, yaitu disiplin pelayan Tuhan bagian yang kedua. Bagaimanakah kita mendemonstrasikan dukungan terhadap keluarga? Yang pertama adalah sentuhan. Dalam Kejadian 48 ayat 13 dan 14 atau Markus 10 ayat 16. Inilah yang dilakukan Israel atau Yakub ketika memberkati Efraim dan Manasye. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, dan ia memberkati mereka. Yang kedua adalah cinta. Tidak harus dalam cara yang formal, tetapi dalam segala situasi kita melayani penuh kasih dan kehidupan lewat ucapan-ucapan kita. Dalam Efesus 4 ayat 29 dan Amsal 18 ayat 21. Jangan ada perkataan kotor, namun kata-kata yang membangun dan menjaga lidah. Sebagian dari kita berbicara terlalu banyak, tetapi ada juga yang tidak banyak bicara, namun tidak mempunyai cinta. Seperti halnya dalam pemikiran-pemikiran, itu harus mengalir keluar dari kata-kata kita. Apakah kita sering mengkritisi atau memuji? Yang ketiga adalah menghargai. Kita menghargai anak-anak kita semenjak lahir dengan memberikan nama yang baik. Namun amat disayangkan ketika kita menarik kembali penghargaan itu dengan meremehkan mereka dalam kehidupan. Kita sangat menghargai istri kita pada waktu pernikahan, namun seringkali kita tidak melanjutkan penghargaan itu setelah beberapa tahun berlangsungnya pernikahan. Yang keempat, memberkati. Yakub memberkati mereka dengan berkat yang sesuai dalam Kejadian 49 ayat 28. Membayangkan masa depan yang khusus bagi setiap anak. Apakah kita juga membayangkan dan mengharapkan masa depan yang cerah bagi istri dan anak-anak kita? Dan bukannya kita memaksakan ambisi kita kepada mereka, di mana kita malah tidak mengindahkan potensial-potensial yang mereka miliki. 5. Komitmen. Semuanya yang telah disebutkan tadi tidak ada artinya jika tanpa adanya komitmen untuk menindaklanjuti. Komitmen kita pada istri dan anak adalah komitmen tanpa syarat. Saudara-saudara, kita tidak dapat mencapai ketinggian di atas gunung tanpa adanya base camp yang kuat. Dan keluarga dan rumah adalah base camp itu. Marilah kita menginvestasikan waktu dan semuanya untuk membangun keluarga. Janganlah menyerah. Leher saudara ada di tangan istrimu, yang berarti dia yang mendukungmu. Dalam 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Saudara-saudara, disiplin adalah salah satu nilai yang sangat penting dalam pekabaran Injil. Sekarang kita bicara tentang yang pertama, self-disiplin atau disiplin diri. Secara alkitabiah, disiplin diri adalah kemampuan untuk mengatur perilaku diri seseorang dengan prinsip dan keputusan yang benar, daripada dengan rangsangan hati dan keinginan. Secara alkitabiah, disiplin diri pada intinya adalah ketaatan. Kedua,
Bagaimanakah mengembangkan kedisiplinan? 1. Mulailah dengan hal-hal yang kecil terlebih dahulu. 2. Cobalah hidup teratur. 3. Jangan mengharapkan untuk dilayani terus. 4. Selalu on time. 5. Lakukanlah apa yang engkau ucapkan. 6. Buatlah prioritas, yaitu lakukanlah tugas yang tersulit terlebih dahulu. 7. Selesaikan apa yang sudah dimulai. 8. Terimalah koreksi, yaitu dalam Amsal 15 ayat 31 dan 32, Amsal 19 ayat 20. 9. Ujilah dengan penyangkalan diri. 10. Bertanggung jawablah. Yang ketiga adalah berjalanlah di hadapan Yesus. Dia selalu menjaga kita dalam Kejadian 17 ayat 1. Dia tahu jalan hidupku sehingga akan timbul seperti emas. Ayub 23 ayat 10. Keempat, berjalan seperti Yesus karena dia adalah terang. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Dia suci. 1 Yohanes 3 ayat 3. Dia benar. 1 Yohanes 3 ayat 7. Dan dia adalah kasih. 1 Yohanes 3 ayat 23. Saudara-saudara, 10 perintah untuk tempat bekerja, baik di gereja, rumah, dan kantor. 1. Percaya hanya kepada Tuhan, di Amsal 3 ayat 5 dan 6. 2. Hanya menyembah Allah, di Keluaran 20 ayat 5. Dimanapun juga kita berada, dan dalam pekerjaan apapun juga. 3. Jagalah lidah dan ucapan, Matius 15 ayat 17 sampai 19. 4. Bekerja selama 6 hari dan beristirahat pada hari yang ke-7 untuk bersekutu dan memuliakan Tuhan. Kejadian 2 ayat 2 dan 3. 5. Hormati dan patuhlah kepada atasan saudara. Efesus 6 ayat 5 sampai 8. 6. Berdoa dan bekerja, ora et labora, dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1 dan 2. 7. Perlakukan yang benar terhadap pasanganmu. Matius 19 ayat 8 dan 9. 8. Jagalah kesucian jasmani dan rohani. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1 dan 2. 9. Jangan menghujat orang. Dalam 2 Petrus 2 ayat 10 sampai 13. Dan terakhir yang ke-10, jangan cinta uang. Bersyukur dan bersukacitalah dengan apa yang saudara miliki. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 11. Saat teduh. Saat teduh ialah suatu periode waktu yang diadakan setiap hari untuk menjalin hubungan pribadi dengan Allah, yaitu lewat penyembahan, puji-pujian, doa, dan kata-kata kudus, atau hanya berdiam diri untuk mendengarkan suara Tuhan. Dalam berkomunikasi, tidak selamanya kita yang berbicara terus. Ada kalanya kita menjadi pendengar yang baik juga. Dan dengan berdiam diri untuk mencoba mendengarkan suara Tuhan atau Roh Kudus, maka akan mempertajam kepekaan intuisi kita. Mengapakah diperlukan saat teduh? 1. Kita hidup dalam dunia yang sibuk, yang di bawah kendali kuasa iblis. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita memerlukan hikmat dan kebijaksanaan yang hanya mungkin terjadi jika kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Markus 1 ayat 35, Lukas 5 ayat 16. 2. Merupakan nafas yang penting bagi orang-orang Kristen. Begitu juga untuk mengisi ulang atau recharging baterai spiritual kita. Apakah saya bersinar di hadapan orang lain? 3. Jika saudara ingin menemukan seperti apa sebenarnya seorang itu, maka temukanlah apa yang dia sukai ketika dia sedang sendiri bersama Tuhan. Mazmur 63 ayat 1 sampai 4, Keluaran 24 ayat 4, Yosua 6 ayat 12. Yang keempat, kita merasakan kedamaian dan sukacita ketika dalam hadirat Tuhan di dalam dunia ini yang penuh dengan kesukaran dan masalah. Saat teduh adalah generator dan charger bagi hidup kita.
tempat sunyi untuk berdoa. Dalam Yesaya 50 ayat 4 dan Markus 6 ayat 46. 6. Langkah bagaimana melakukan saat teduh. Yang pertama, mulailah dengan doa. Apakah persiapan saya sebelum bertemu Tuhan? Mengakui semua dosa dan kesalahan kita. Terimalah pengampunannya sehingga tidak ada lagi hambatan yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Yang kedua, dapatkan rema dalam firman yang dibaca. Ketiga, renungkanlah ayat-ayat itu untuk satu, memikirkan apa yang saudara baca. Kemudian tanyakanlah kepada Tuhan apa yang Dia inginkan untuk saudara perbuat. Dan kemudian patuhilah. 4. Tulislah bagian yang saudara rasakan penting dalam pembacaan itu. 5. Ulangi membaca lagi bagian yang penting itu. Dan sebagai penutup, berdoalah lagi. Saudara-saudara, ingatlah. 1. Banyak orang Kristen yang memulai dengan antusias atau semangat yang besar. Namun ketika mereka sangat sibuk, maka akan segera melupakan atau tidak memprioritaskan lagi hubungannya dengan Tuhan. 2. Konsisten dan komitmen adalah kuncinya. 3. Sekali saudara memulai, janganlah berhenti. Ingatlah, saat teduh akan membentuk sikap, perilaku, pembicaraan, dan penampilan. Inilah ringkasan hidup seorang pelayan Tuhan. Ada 3 lingkaran. Lingkaran paling dalam, yaitu kehidupan pribadi pelayan Tuhan, yang selalu berputar berhubungan dengan perjalanan hidupnya dengan Tuhan, saling sebagai input. Lingkaran kedua adalah pelayanan family life, dan lingkaran paling luar adalah his social life, kehidupan sosial Anda dan kehidupan gereja saudara. Nah, sedangkan 4 area kehidupan rohani pelayan Tuhan adalah: pertama, saat teduh; 2, pelayanan; 3, doa; 4, ketaatan. Saudara-saudara, akan saya akhiri dengan kata-kata bijak. Kita dekat dengan Tuhan oleh karena pilihan kita, bukan keinginan kita. Dalam Lukas 10 ayat 38-42. Berhasil bukan membuat engkau mengatur waktumu dengan baik, melainkan jika engkau mengatur waktumu dengan baik, maka akan membuat engkau berhasil. Kabar buruknya, waktu terus berjalan, tetapi kabar baiknya, Anda adalah sang pilot pengendali waktu. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan topik disiplin pelayan Tuhan. Semoga Tuhan dengan firman-Mu ini kami semuanya sadar bahwa yang pertama harus kami perhatikan adalah keluarga, baru pelayanan. Ya Bapak, terima kasih atas semua tip-tip yang telah Kau berikan kepada kami, dan ajar kami untuk melakukan semuanya itu Tuhan, sehingga kami berubah mulai sekarang. Kami membentuk disiplin kami untuk memuliakan nama-Mu, untuk pelayanan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka Tuhan dengan bilur-bilur-Mu. Demikian juga bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan, masalah, Tuhan berikan kekuatan, ketekunan kepada mereka, supaya mereka bersadar kepadamu, dan ada saatnya Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus terus memimpin anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini, sehingga menjadi kekuatan bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.